Hai, perkenalkan, saya Muhammad Arif. Tahukah Anda bahwa Pancasila tidak lahir dalam sekejap, tetapi melalui proses sejarah panjang dan penuh perdebatan. Sejak sidang BPU PKI tahun 1945, Piagam Jakarta, hingga disahkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang keras merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah perdebatan suku, agama, dan budaya. Perjalanan sejarah Pancasila tidak berhenti di sana. Nilai-nilainya terus diuji dalam berbagai masa. Awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi terpimpin Orde Baru, hingga reformasi. Dari setiap masa ada pelajaran penting bagi kita, generasi muda Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia menghadapi ujian berat. Mempertahankan kemerdekaan, Pancasila menjadi semangat persatuan yang meneguhkan tekad melawan penjajah. Nilai yang tampak jelas adalah sila ketiga Persatuan Indonesia, bahwa kemerdekaan hanya bermakna bila kita bersatu. Saat masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Pancasila mulai digunakan secara politis untuk meneguhkan kekuasaan. Namun, nilai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seharusnya yang menuntun agar kekuasaan dijalankan dengan musyawarah dan tanggung jawab moral, bukan otoritarianisme. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan asas tunggal. Dari situ, sisi nilai keadilan sosial ditekankan melalui pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, kebebasan demokrasi dibatasi. Dari sinilah kita belajar bahwa Pancasila harus dijalankan secara seimbang. Tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dan akhirnya, pada masa reformasi 1998 sampai sekarang, muncul tantangan baru, liberalisme, kapitalisme, dan polarisasi politik digital. Disinilah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kembali menjadi penting agar kemerdekaan digital tidak berubah menjadi kebebasan tanpa etika. Sebagai generasi muda, saya melihat bahwa pelajaran terbesar dari sejarah Pancasila adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara modernitas dan moralitas. Pancasila bukan sekedar teks dalam konstitusi, tetapi kompas moral yang menuntun kita untuk tetap manusiawi di tengah dunia digital yang serba cepat. Nilai-nilai gotong royong, toleransi, keadilan, dan persatuan harusnya kita hidupkan kembali, terutama di media sosial dan kehidupan kampus, karena disitulah kita diuji apakah kita hanya menghafalkan Pancasila atau benar-benar mengamalkannya. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tapi napas kehidupan bangsa yang terus kita jaga bersama. Saya Muhammad Arif, dan inilah refleksi saya tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda.